Betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Kenapa engkau disuruh untuk melaksanakan korban? Engkau berlenggang, engkau menghindar, engkau mengatakan dirimu tidak sanggup. Sementara untuk kehidupan duniamu, lebih daripada itu engkau sanggupi. Beli rumah ratusan juta engkau sanggup. Kenapa membeli hewan kurban 2,5 juta engkau tidak sanggup? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, hari masih ada, hari untuk penyembelihan hewan kurban masih ada. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa qala aidan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah, yakninya nikmat hidup, nikmat iman, dan nikmat kesehatan. Karena dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, sehingga kita bisa meluangkan waktu kita, meninggalkan segala aktivitas duniawi kita untuk melaksanakan ibadah Jumat pada siang hari ini. Sementara sebagian dari saudara-saudara kita yang seagama dengan kita, sehat seperti kita, hidup seperti kita, tidak mampu meninggalkan kesibukan duniawinya untuk melaksanakan ibadah Jumat pada siang hari ini. Kemudian berselawat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakninya arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ungkapan doa, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga lisan kita yang basah karena berselawat, terutama di hari Jumat ini, mudah-mudahan kelak Allah kelompokkan kita kepada kelompok orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di akhirat kelak. Sebelum khatib menyampaikan nasihat mimbar pada siang hari ini, khatib berwasiat pada diri sendiri dan kepada kita bersama. Marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, ketakwaan yang sebenar-benarnya, sebagaimana yang selalu disampaikan oleh para khatib firman Allah dalam surat Ali Imran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih,
ketakwaan yang sebenar-benarnya. Kemudian kita berusaha jangan sampai kita mati dalam keadaan di luar Islam. Allah perintahkan kita, Allah ingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati kecuali dalam agama Islam. Kemudian Allah memuliakan orang-orang bertakwa. Allah tidak memandang status kita, Allah tidak memandang harta kita, Allah tidak memandang keadaan kita. Ternyata yang dipandang oleh Allah adalah ketakwaan itu sendiri. Kalaulah Allah memuliakan manusia itu berdasarkan kekayaannya, tentulah Qarun manusia yang mulia, karena Qarun adalah manusia yang kaya. Dalam sejarah dalam Al-Quran kita baca, bahkan dengan kekayaannya itu anak kunci gudangnya saja terbuat dari emas. Namun apa Allah sampaikan dalam Al-Quran? Karena ketidakadaan takwa dalam hati Qarun, Allah menjadikan Qarun manusia yang dilaknat oleh Allah. Kalaulah Allah memuliakan manusia itu berdasarkan jabatan kekuasaannya, tentulah Fir'aun adalah manusia yang mulia. Karena Fir'aun luar biasa. Dalam sejarah disampaikan Fir'aun lahir sebagai pangeran, mati dalam keadaan seorang raja, tetapi itu tidak memuliakan dirinya di hadapan Allah. Bahkan Fir'aun adalah manusia yang dilaknat oleh Allah. Namun siapa yang dimuliakan oleh Allah? Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya Allah memuliakan orang-orang yang bertakwa di antara kamu. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, hari ini adalah hari yang istimewa buat kita. Hari ini Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Bahkan juga hari ini merupakan hari tasyrik, hari yang dimuliakan oleh Allah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, di hari-hari tasyrik ini Allah menganjurkan kita, Rasulullah memerintahkan kita untuk selalu memperbanyak kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Rasulullah SAW perintahkan selama 20 waktu salat, mulai dari tanggal 10 Zulhijjah sampai asar 13 Zulhijjah, kita dianjurkan setelah salat fardu mengganti zikir kita, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, diganti dengan kalimat takbir. Maka hampir setiap masjid hari kemarin sampai hari ini, dan insya Allah sampai pada hari Minggu asarnya, seluruh umat Islam yang sholat berjamaah di masjid melantunkan kalimat takbiran. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, namun kalimat takbir itu bukanlah hanya sebagai lantunan saja. Banyak orang yang terpesona dengan bacaan kalimat takbir. Banyak orang yang hari ini berlomba-lomba untuk memperindah bacaan takbirnya, mendengungkan, memberikan nada-nada yang luar biasa untuk kalimat takbirnya. Namun sebenarnya yang paling penting itu adalah bukan pada nada dari takbiran itu, bukan pada irama takbiran itu. Yang penting adalah pemahaman, memaknai dan mengamalkan kalimat takbiran. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, dalam kalimat takbir itu ada kalimat yang kita baca. Yang pertama Allahu Akbar. Allahu Akbar diulang-ulang dalam kalimat takbir. Allahu Akbar artinya adalah Allah Maha Besar. Pertanyaan untuk pribadi kita masing-masing, tanyakan dalam diri kita masing-masing, sudah sampai sejauh mana kalimat Allah Maha Besar itu bersemayam dalam hati kita? Sudah sampai di mana kita mengamalkan kalimat Allah Maha Besar itu dalam diri kita? Kalaulah orang-orang yang beriman mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka dia akan melihat
dunia ini, manusia dan alam ini adalah kecil dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang dalam pengamalan dalam kehidupan kita lebih menghormati yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertemu dengan orang yang kaya raya, punya jabatan, kita merendahkan diri kita kepadanya, berkata berhati-hati kepadanya. Ketika dia salah, kita tidak sanggup menegurnya. Ketika dia ceroboh atau khilaf, kita segan untuk menegurnya. Tapi ketika dihadapkan kepada Allah, Allah menunggu kita di setiap waktu, 5 waktu sehari semalam. Kadang-kadang kita anggap remeh. Kenapa kepada manusia kita lebih hormat, kepada orang-orang yang dimuliakan di atas dunia ini kita lebih hormat, tetapi kepada Allah kadang-kadang kita tidak hormat. Sementara kalimat takbir ini sering kita baca, bahkan Nabi memerintahkan selama 4 hari di bulan Zulhijjah ini selalu menyuruh kita mengucapkan Allahu Akbar. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian sampai pada kalimat hayya 'alas shalah, Allah memanggil kita untuk mendirikan salat. Maka pertanyaannya adalah, ketika kita sering membaca takbiran, senang mendengarkan takbiran, senang mengagungkan nama Allah dengan takbiran itu, apakah ketika panggilan Allah itu datang kita segera menghadapnya? Namun kadang-kadang ketika azan berkumandang, tubuh kita berbicara seakan-akan dia menjawab panggilan Allah. Hayya 'alas shalah, mari salat, kata Allah. Tubuh kita mengatakan, tunggu ya Allah, saya sedang sibuk. Tunggu ya Allah, saya sedang bekerja. Tunggu ya Allah, saya ada bisnis. Tunggu ya Allah, saya sedang ada tamu. Tunggu ya Allah, saya sedang main HP dan lain sebagainya. Sementara kalimat bibir kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetapi sikap tubuh kita terkadang tidak menggambarkan kalimat Allahu Akbar. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, ketika dibandingkan dengan panggilan atasan kita, seandainya hari ini datang sepucuk surat kepada kita yang logo di atasnya bergambarkan Garuda, yang isinya bertuliskan perintah dari presiden atau bupati untuk menyuruh kita menghadap dia janjikan untuk bertemu dengan kita, disuruh kita menghadap kepada bupati atau presiden jam 8 pagi. Terkadang kita jam 7 sudah sampai di sana. Ketika kita diperintahkan oleh atasan kita dalam bekerja, disuruh kita masuk jam 7 atau jam setengah 8, sebelum dari itu kita sudah sampai di tempat pekerjaan kita. Kenapa? Tatkala Allah yang memanggil kita lengah, maka perlu kita waspadai, perlu kita maknai kalimat takbiran yang akan kita baca. Mulai dari Jumat ini, setelah sholat Jumat nanti kita bertakbiran bersama-sama, setelah sholat asar kita bertakbiran bersama-sama, sampai hari Minggu di waktu asar. Mari kita maknai kalimat takbir itu dan kita amalkan. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, dalam kalimat takbir itu ada kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka kalimat ini adalah kalimat yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Risalah yang dibawa oleh nabi dan rasul hanyalah risalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kalimat agung yang dibawa oleh Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan para sahabat untuk menyebarkan agama Islam ini juga membawa risalah la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Kalimat yang menafikan tidak ada selain yang perlu kita sembah kecuali Allah.
La ilaha illallah bahkan dapat oleh ulama menyebarkan kalimatnya, mengartikan kalimat la ilaha illallah dengan makna-makna yang luas. Tidak ada yang menghidupkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat memuliakan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang menghinakan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hari ini dimuliakan oleh orang-orang sekitar kita, itu karena Allah sedang menutup aib kita. Kalaulah Allah bukakan aib kita, kita tidak akan pernah mulia di sisi manusia. La ilaha illallah, tidak ada yang menyehatkan kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dalam kehidupan ini kita terlalu takut dengan pekerjaan kita, kita terlalu takut dengan atasan kita, bahkan ketakutan itu mengalahkan ketakutan kita kepada Allah. Padahal seluruh yang ada dalam diri kita, seluruh yang akan terjadi dalam diri kita, Allah yang mengaturnya. Man zalladzi yasfa'u indahu illa biiznih. Tidak akan ada terjadi dalam diri kita kecuali atas izin Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang memberikan mudarat kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hari ini umat Islam sudah mulai jauh dari kalimat zikir la ilaha illallah. Bahkan dalam sebagian tempat, ketika ada seorang imam mengajak jemaahnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, banyak para jemaah untuk menghindari kalimat la ilaha illallah. Ketika ada orang berzikir, membaca tahlil, dia pergi, dia lantas seakan-akan kalimat takbir ini, kalimat tahlil ini adalah kalimat yang tidak suka, tidak enak didengar dan lain sebagainya. Lebih menghargai manusia dari kalimat la ilaha illallah. Ketika ada orang yang salah, orang yang punya jabatan, orang yang kaya yang salah, dia tidak mau negur. Tetapi ketika ada orang di sampingnya membaca la ilaha illallah, menyampaikan kalimat la ilaha illallah, dia lari dari kalimat itu. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, bahkan hari ini karena khatib adalah seorang guru, bahkan pernah bertanya kepada anak murid, wahai anakku, wahai muridku, berapa kali kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam sehari semalam? Bahkan banyak di antara hari ini umat generasi Islam hari ini jarang membaca kalimat la ilaha illallah. Bahkan ada yang nyeleneh jawabannya serius, tapi seakan-akan dia bercanda. Apa jawabannya? Berapa kali kamu membaca kalimat la ilaha illallah? Seminggu ini Pak, karena tidak ada orang yang meninggal, saya tidak pernah baca kalimat la ilaha illallah. Ironis, sangat ironis hari ini orang membaca kalimat la ilaha illallah hanya menunggu adanya saudaranya, tetangganya yang meninggal dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Dan ini adalah kewajiban kita sebagai ayah, sebagai mama, sebagai kepala keluarga untuk mendidik anak-anak kita. Jangan sampai dia jauh dari kalimat la ilaha illallah. Bahkan untuk memperbarui iman, untuk memantapkan iman dalam dada ini, sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa jaddidu imanana? Rasulullah memerintahkan di awalnya jaddidu imanakum, jaddidu imanakum, 3 kali Rasulullah katakan perbarui imanmu, perbarui imanmu, perbarui imanmu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana memperbarui iman kami? Sering-seringlah kalian membaca la ilaha illallah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, yang terakhir kalimat takbiran yang sering kita baca adalah walillahil hamd, dan hanya kepada Allah segala puji-pujian. Kaum muslimin, apa makna Allah menyuruh kita mengucapkan walillahil hamd? Supaya tidak ada rasa sombong di hati kita.
Mungkin karena kepandaian kita, mungkin karena wajah kita, mungkin karena kedudukan kita, mungkin karena harta yang kita miliki. Itu semuanya berasal dari Allah. Maka ketika itu sudah ada dalam diri kita, kita menjadi orang yang banyak harta, punya jabatan dan sebagainya, banyak manusia memuji-muji kita, banyak manusia yang menghormati kita, maka kembalikan itu semuanya kepada Allah. Supaya apa? Terkikis sifat sombong dalam diri kita. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian di hari tasyrik ini, khatib juga menyampaikan kepada kita, mulai dari hari Rabu ada umat Islam yang lebaran, hari Kamis kemarin kita juga lebaran, bahkan tadi juga ada saudara kita yang melaksanakan sholat hari raya. Intinya adalah ketika hari raya Idul Adha dilaksanakan, seiringan dengan itu ada ibadah kurban yang dilaksanakan. Pertanyaan yang harus kita pertanyakan dalam diri kita, sudahkah ada nama saya dalam peserta kurban? Hari ini banyak umat Islam yang menyampaikan dirinya, ditanya oleh pengurus masjid, ditanya oleh panitia kurban, Pak, apakah Bapak berkurban tahun ini? Banyak hari ini umat Islam mengatakan dirinya tidak mampu. Tetapi kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kalimat tidak mampu itu tidak hanya sekedar lisan kita yang menyampaikan. Ketidakmampuan seseorang untuk melaksanakan ibadah kurban ada ukurannya. Ulama kita, mazhab yang kita pahami, mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan ukuran seorang itu mampu untuk melakukan ibadah kurban adalah ketika dia bisa menyediakan makanan kebutuhannya selama 4 hari, tanggal 10, tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kalau dia sudah bisa menyediakan makanannya selama 4 hari itu, maka dia sudah berkategori mampu untuk melaksanakan ibadah kurban. Hari ini kita mengatakan diri kita tidak mampu, tapi untuk sebulan harta yang akan kita nikmati untuk kita makan sudah tersedia. Kenapa kita mengatakan diri kita tidak mampu? Dan kebanyakan umat Islam hari ini kelemahannya ketika dia mengatakan dirinya tidak mampu karena kelalaian dia mempersiapkan ibadah kurban. Kalau kita ilustrasikan kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, seandainya yang mengatakan dirinya itu tidak mampu dan yang bertanya Allah, sanggupkah lisan kita mengangkat suara kita kepada Allah, kita mengatakan diri kita tidak mampu? Sementara kalau kita lihat dalam kehidupan, bagi seorang laki-laki kita contohkan, apabila dia suka merokok, satu bungkus rokok itu harganya 10.000 minimal. Bahkan hari ini ada harga rokok yang melebihi dari 10.000. Taruhlah kita contohkan harga rokok hari ini 10.000. Satu hari dia habiskan satu bungkus, bahkan ada yang 2 bungkus, bahkan ada yang 3 bungkus. Taruhlah kita memperkalikannya hanya satu bungkus satu hari. Satu hari dia habiskan uangnya 10.000. Satu bulan dia habiskan uangnya 300.000, dan setahun dia habiskan uangnya 3.600.000. Sementara hari ini ibadah kurban itu dilaksanakan dengan harga 2.500.000, 2.700.000, 2.800.000, bahkan yang paling tinggi yang khatib dengar 3 juta. Lebih mahal rokok yang dia hisap itu daripada ibadah kurban. Apakah mampu kita menjawab kepada Allah, kenapa engkau tidak berkurban? Saya tidak mampu. Rasanya tidak akan sanggup lisan kita berkata di hadapan Allah. Bagi kita hari ini yang membeli kendaraan sepeda motor, rata-rata angsurannya sebulan 600.000, 500.000, bahkan sampai 800.000. Kalau kita kalikan setahun, lebih kurang 9.600.000
uang kita sediakan untuk membayar motor kita. Tetapi kenapa untuk ibadah kurban 2.500.000 kita mengatakan diri kita tidak mampu? Belum lagi yang punya mobil 3 jutaan dia membayar angsuran, 4 jutaan dia membayar angsuran, sampai 8 juta sebulan. Kalaulah setahun 5 juta dia bayar sebulan, maka dia membayar untuk mobilnya 5 dikali 12 60 juta dia keluarkan uang. Tetapi 2,5 juta panggilan Allah, sesuai dengan Allah katakan, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak, fasholli lirabbika wanhar, maka solatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ini adalah perintah Allah. Kenapa kita lalaikan perintah Allah ini? Kenapa kita siapkan dari awal? Maka kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kita takut dengan ayat Allah dalam surat Ar-Rahman yang sering diulang-ulang oleh Allah. Lebih dari 30 kali Allah ulang ayat itu dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lebih 30 kali Allah ucapkan kalimat itu dalam surah Ar-Rahman. Terhadap nikmat yang mana lagi, terhadap nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan? Betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Kenapa engkau disuruh untuk melaksanakan korban, engkau berlenggang, engkau menghindar, engkau mengatakan dirimu tidak sanggup. Sementara untuk kehidupan duniamu lebih daripada itu engkau sanggupi. Beli rumah ratusan juta engkau sanggup. Kenapa membeli hewan kurban 2,5 juta engkau tidak sanggup? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, hari masih ada. Hari untuk penyembelihan hewan kurban masih ada. Tanggal 11, 12, 13 sampai asarnya masih ada waktu penyembelihan hewan kurban. Bagi kita yang hari ini tergugah dengan ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, carilah hewan kurban itu dengan segera, sembelihlah dan bagikan dagingnya. Bagi yang belum betul-betul tidak punya uang hari ini, maka niatkan tahun depan nama saya, keluarga saya harus mengikuti ibadah kurban. Kenapa? Ibadah kurban adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.